siang guys, ketemu lagi dengan saya Ricky Rich 22. Ini konten YouTube kedua gua ya, karena gua baru juga di dunia YouTube. Di sini gua belum sempat kayaknya buat nge-review tempat-tempat wisata sama kuliner yang ada di Bulu guys, dan mungkin tempat-tempat lainnya juga. Nah, di sini gua pengen nge-review dulu nih guys, kendaraan yang gua pakai buat nantinya pergi camping gitu. Tempat-tempat wisata yang ada di Bulu ya, sama kulineran juga. Kenapa gua memilih motor ini guys? Karena dari pertama keluar di review gitu ya di TV ataupun di YouTube lainnya, gua ngeliat motor ini kayaknya cakep banget guys. Motor ini cc-nya ini ada di samping gua ya, ini motornya. Motor ini cc-nya lumayan guys, 125 cc. Rencana gua itu pengen ngambil motor kemarin tuh yang cc-nya 110. Tapi sepertinya gua lebih ketarik cc yang gede sih guys, karena gue ini juga demen sama yang namanya dunia otomotif. Nah, di sini gue juga ngeliat bodinya lumayan gede juga guys dibanding yang gue pengen sebelumnya. Nah, gimana nanti penampakan motor yang ingin gue review? Ikutin terus ya video gue, check it out. Tipe yang tertinggi gue ambil. Ini cc-nya 125 cc. Nah, kenapa gua ngambil ini guys? Karena yang pertama ketika gua coba itu dudukannya itu pas banget guys. Ketika gua di posisi riding seperti ini ya. Ini posisinya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah guys. Dan gua senang sama bodinya karena bodinya itu gede, pas banget dengan postur tubuh gua yang 175. Dan ketika gua duduk ini posisinya enak guys, kaki gua nggak pegal karena gua udah nyobain kemarin buat jalan-jalan. Dan hal yang pertama ingin gua bahas adalah guys, ini adalah masalah mesinnya guys. Di sini Yamaha Gear tipe S yang gua pakai ini guys, dia ini merupakan mesin Blue Core 125 cc dengan SGM guys, dimana mesinnya ini merupakan generasi baru Blue Core 125 cc dengan teknologi SMG, yaitu Smart Motor Generator. Sehingga suara mesin yang dihasilkan itu guys, itu benar-benar halus ketika dinyalakan. Dan juga memberikan pengalaman guys ketika berkendara. Dan juga dia ini irit guys, gue udah nyobain kemarin itu, gue ngisi 15.000 ya pakai Pertalite gitu. Ternyata emang benar-benar irit guys. Perjalanannya lumayan jauh juga, karena gue kan sembari ngojol juga ya. Jadi gue ngerasain banget guys iritnya ini motor, walaupun cc-nya 125 ya. Di sini juga guys, untuk tarikannya bener-bener bertenaga guys, dan juga handal di tikungan. Gua nyalip gitu ya, gua nikung-nikung gitu bener-bener nggak lari guys. Karena apa? Karena bannya ini guys, bannya ini udah tubeless dan peleknya juga lebih gede. Dan juga dilengkapi dengan eco indikator dia guys, makanya itu yang ngebuat motor ini sangat irit guys. Dan untuk desainnya guys, ini desainnya bener-bener tangguh loh guys. Ini desain baru Yamaha Gear ini membuat tampilan kita sangat berbeda guys, karena dia untuk tipe yang tertinggi tipe S itu dia udah ada dua warna, yaitu warna perak dan juga warna merah marun. Dan gua itu lebih demen untuk ngambil warna perak guys, karena bener-bener kayak high quality gitu guys, kayak bener-bener yang motor ini berkelas banget gitu guys. Dan juga di sini gua pengen review yang pertama, yaitu aksesorisnya guys. Nah, di sini untuk bagasinya lumayan luas ya. Kemarin gua bisa masuk air minum juga, bisa masuk sarung tangan gua juga. Buat persiapan gua ngojol itu bagasinya lumayan luas dan juga lumayan dalam guys. Di sini juga ada namanya soket listrik guys. Jadi sewaktu-waktu HP gua low di jalan, gua tinggal colokin aja guys, tinggal beliin kabel sambungan gitu, tinggal gua colok, udah bisa ngecas guys. Jadi kita nggak rempong buat bawa powerbank atau yang lainnya gitu ya. Dan juga untuk pijakan kakinya guys, nah ini nih yang gue bilang, ketika gue dalam posisi duduk nih guys, emang
enak banget guys untuk pijakan kakinya ini. Luas, bisa ke depan, bisa juga ke belakang, dan juga ini disediain untuk pijakan untuk anak-anak guys. Jadi anak-anak di sini kakinya nggak perlu gelantung-gelantung lagi gitu ya. Jadi, pokoknya untuk berboncengan atau tarik 3 itu nyaman sekali guys, karena joknya juga ini termasuk lumayan lebar dan juga luas guys, dibanding gua ngambil motor yang kemarin nggak jadi ya, itu joknya kecil, terus kalau buat tarik 3 kayaknya sempit banget. Kalau ini untuk masalah joknya lumayan gede guys, dan lebar juga. Nah next kita bakal nge-review di bagian sini ya, kita nge-review ke bagian lampu guys. Nah kebetulan ini lampunya ini yang dipakai adalah lampu LED guys. Jadi lampu LED ini lebih terang dan juga awet. Untuk di bagian depannya nanti juga nih, gua kasih tau yang di bagian depan ya. Di bagian depan ini guys ada juga lampu pendek, lampu jauhnya guys. Di sini di bawahnya kita lihat ada lampu hazardnya. Jadi ini gua pakai malam buat ngojol gitu ya, buat gua kerja juga. Bener-bener terang dan lampu jauhnya itu bener-bener jauh guys. Jadi buat kita yang berkendara malam ya nggak perlu khawatir lah buat hindari jalan-jalan yang rusak atau berlubang gitu ya. Nah di sini juga ada guys buat yang namanya itu gantungan barang guys, atau namanya double hook. Kenapa dinamain double hook? Karena Yamaha Gear ini dia ada 2 contelan guys, satu di depan, satu lagi ada di sini nih tuh. Jadi kalian kalau misalnya bawa helm itu ya bisa taruh di atas, atau bisa taruh di depan, atau mau taruh barang di depannya juga bisa, atau mau taruh di sini juga bisa guys. Jadi buat kita yang suka belanja atau suka bawa makanan gitu nggak ribet guys. Dan juga di sini ada yang namanya ini, gue lupa. Ini kita ada standar tuh guys. Fungsinya standar ini adalah side stand switch. Jadi ketika standarnya ini turun guys, posisi turun ya, itu nggak bisa dinyalain guys. Jadi ketika kita lupa gitu kan kenapa motor nggak hidup, ternyata standarnya belum dinaikin guys. Jadi kalau standarnya dinaikin baru nanti bisa di starter lagi gitu. Next itu berlanjut ke bagian ininya guys, ke bagian ini. Ini namanya adalah ini adalah namanya stop and start system guys. Jadi posisinya ini fitur canggih dengan sistem otomatis yang membuat mesin stop mati saat berhenti dalam 5 detik dan bisa start kembali nih sistemnya ini ketika tuas ini, handle ini kita putar lagi guys. Jadi ketika kita ada di posisi lampu merah gitu ya, atau lagi berhenti mau beli jajanan gitu ya, jadi dia dalam 5 detik itu mati otomatis guys. Dan bisa juga dirubah lagi ke sistem nggak otomatis guys, jadi tinggal ditekan ke atas aja tuh. Nanti kalau yang ininya posisinya ditekan ke atas guys, jadi dia nggak bakal mati ketika kita berhenti guys, jadi dia bakal nyala terus kayak motor-motor biasanya. Tapi kalau gue saranin lebih baik dihidupin aja ya, karena ini bisa mengirit kendaraan motor kita guys. Karena buat apa ketika kita nunggu di lampu merah gitu ya, lama-lama kan lumayan ngabisin bensin juga ya. Jadi baiknya tetap dihidupin aja guys. Nah, setelah beralih ke sini guys, kita beralih ke sini. Nah di bawahnya ini ada yang gue bilang tadi, lampu sistem hazard guys. Jadi ketika motor kalian di bawahnya guys, ini adalah tombol hazard guys. Ini ya yang ada tulisan opini nih, yang ada segitiganya ini nih tuh. Jadi digeser ke arah kiri nanti ya. Itu fungsinya guys ketika kalian ada di jalan raya gitu, atau ada di pinggir jalan gitu, ketika kendaraan kalian mati ya, itu bisa digunain guys buat ngingetin orang-orang yang bakal lewat di depan kita. Jadi dia tahu bahwa motor ini sedang dalam kondisi nggak baik, dalam keadaan mati. Next kita beralih ke bawahnya, ini ada
adanya namanya kunci. Nah, yang paling gue review itu di sini. Ini ada namanya kunci buat pengingat motor guys, atau dalam bahasanya itu answer brake system. Jadi fitur ini guys membantu kalian nemuin lokasi motor kalian tuh saat di parkiran, atau kalian naruhnya di mana gitu. Cukup tekan satu kali aja tuh, ntar motor akan berbunyi dan lampu sen akan berkedip. Jadi buat kalian yang sering hangout ke mall gitu ya, apalagi yang ada undergroundnya gitu ya, pasti bingung di mana motornya. Udah, kalian tinggal pencet sekali doang guys. Tuh, ntar dia bunyi kayak gitu, ntar lampunya juga nyala guys. Jadi kalian nggak ribet, nggak pusing lagi buat nyari kendaraan yang ada di mall-mall atau di tempat lain guys yang kalian parkir. Dan terakhir yang pengen gue review itu adalah ketika gue ada di atas motor guys. Nah, jadi ketika kalian naik di Yamaha Gear 125 ini, khususnya TPS ya, mungkin sama aja. Ini posisi riding gua enak banget guys. Posisi tangan gua itu posisinya lurus ke stang gitu ya, kiri kanan. Terus pandangannya luas juga di depan, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga. Dan posisi badan gua ini juga jadi tegap guys, nggak membungkuk kayak gitu kali ya. Pokoknya buat riding gitu posisinya enak banget guys. Jadi begini nih posisi penampakannya kalau kalian ada di atas motor Yamaha Gear 102. Oke guys, mungkin itu aja sedikit review dari gua ya, seputaran motor yang akan gua pakai buat review kota Bengkulu, khususnya kota kelahiran gua guys. Gua akan review tempat wisata yang ada sama tempat kuliner dan juga mungkin tempat-tempat wisata ibadah lainnya. Mungkin itu aja bisa gue sampaikan ya guys. Jangan lupa dibantu subscribe dan juga di like dan juga share guys, karena satu dari kalian itu sangat bermanfaat banget. Oke guys, terima kasih, see you.